Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak soleh dan soleh sekalian? Ya, semoga anak soleh dan soleh sekalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, baik anak soleh dan soleha. Nah, hari ini tuh kita masih berada di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dengan subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, muatan pelajaran matematika. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, setelah mengamati contoh, Ananda sekalian dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati, siswa dapat menentukan hasil bagi dua bilangan caca tanpa sisa dengan benar. Ya, jadi pada hari ini tuh matematika kita akan membahas tentang pembagian. Yang mana sebelumnya pada matematika yang lalu kita telah membahas penjumlahan, kemudian pengurangan, dan sekarang kita akan membahas tentang pembagian. Ya, baik, mari kita berlatih. Nah, anak soleh dan soleh sekalian, silahkan perhatikan contoh soal berikut ini. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Nah, Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah yang sama. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Nah, jadi Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan ke 2 kelompok. Ya, akan dibagikan ke 2 kelompok. Pertanyaannya, berapa masing-masing kelompok mendapatkan kacang merah tersebut? Nah, bentuk pembagiannya yaitu 10 dibagi 2. Ya, jadi dari 10 biji kacang itu akan dibagi ke 2 kelompok. Nah, masing-masing kelompok dapat berapa biji? Nah, karena ada 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok, maka 10 dibagi 2 bisa kita cari dengan cara pengurangan berulang. Nah, berarti di sini 10 dikurangi 2 terus menerus sampai nanti hasil akhirnya itu adalah angka 0, habis. Nah, sehingga kita mulai dari 10 dikurang 2 sama dengan 8. Kemudian kita kurang 2 lagi, 8 kurang 2 sama dengan 6. Kemudian karena masih ada sisa 6, kita kurang 2 lagi. 6 kurang 2 sama dengan 4. Nah, kemudian karena masih ada sisa lagi, kurang 2. 4 kurang 2 sama dengan 2. Kemudian masih ada sisa 2. Nah, kita kurang lagi. 2 kurang 2 sama dengan 0. Karena sudah tidak ada, hasilnya 0, maka 10 dibagi 2 sama dengan bisa kita tulis 10 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0 atau habis. Nah, karena terdapat pengurangan sebanyak 5 kali, maka 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ya, jadi setiap kelompok akan mendapatkan 5 biji kacang merah. Nah, begitulah pembagian. Jadi kita bagi dengan melakukan pengurangan terus-menerus sampai habis. Nah, seperti itu. Kemudian untuk bilangan yang lebih besar pembagiannya dilakukan seperti berikut ini. Nah, tadi itu bilangan yang masih kecil dengan jumlah kecil. Nah, sekarang kita coba dengan bilangan yang dengan jumlah besar. Misalnya 52 dibagi 2. Caranya itu ya seperti begini ya penulisan pembagian. 2 dibagi 52 dibagi 2. Nah, seperti itu. Kemudian caranya yaitu 2 dikali berapa sama dengan 5 atau mendekati 5. Ya, jadi tidak lebih dari 5. Nah, seperti itu. Jadi ternyata 2 kali 1 2. Nah, 2 kali 2 berapa? Ya, 2 kali 2 4. Nah, 2 kali 3 itu adalah 6.
Karena lebih dari 5 kita tidak pakai 2 kali 3. Jadi yang kita pakai itu adalah 2 kali 2. Nah 2 kali 2 itu sama dengan 4. Jadi dia mendekati 4. Tidak sama dengan 5. Tidak apa-apa. Nah jadi kita pakai 2 kali 2 sama dengan 4. Nah kita tulis 4 di situ tuh. Kemudian kita kurangi. 52 kurang 4. Nah sama dengan 1. 5 kurang 4. 1. 2-nya kita turunkan ke bawah. Nah, sisa 12. Nah, sisa 12 di sini. Kemudian kita cari lagi. 2 kali berapa yang sama dengan 12 atau mendekati 12 dan tidak lebih dari 12. Nah, berapa kira-kira? Ya, jadi jawabannya itu adalah 6. Ya, jadi 2 kali 6 itu sama dengan 12. Nah, jadi 12 di sini dikurang dengan 12 sama dengan 0. Jadi sisanya habis kan? Ya, jadi maka 52 dibagi 2 itu sama dengan 26. Nah, seperti itu pembagiannya kalau misalkan kita membagi bilangan yang besar. Nah, misalkan kita membagi bilangan yang besar, kita pakai cara yang begini. Jadi cara pembagian bersusun ke bawah. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi pertama itu kita cari perkalian yang mendekati atau sama dengan yang di sebelah kiri. Nah, sebelah kiri terlebih dahulu yang kita kerjakan yaitu 5. Jadi 2 kali berapa yang sama dengan 5 atau mendekati 5, tidak lebih dari 5. Nah, itu ternyata 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, kemudian kita tulis 4, kemudian kita kurang. 5 kurang 4, 1. 2 turun ke bawah. Ini 4 atau 4 kosong. Nah, 2-nya kita turunkan ke bawah sehingga 12. Nah, 2 kali berapa sama dengan 6. Nah, 2 kali berapa sama dengan 12. Ternyata 6. Bisa juga 12 dibagi dengan 2 sama dengan 6. Tadi kalau ini kan sudah merupakan angka yang kecil, bilangan yang kecil, maka bisa dilakukan pembagian dengan menggunakan pengurangan secara terus-menerus sampai habis. Jadi 12 dikurangi 2 terus menerus sampai habis. Ternyata 6 kali pengurangan, 6 kali dilakukan pengurangan 2. Jadi 6. Jadi 2 kali 6 atau 12 dibagi 2 itu sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6 atau 2 kali 6 sama dengan 12. Kemudian kita turunkan 12. Ya, jadi 12 kurang 12 sama dengan 0. Sehingga 52 dibagi 2 sama dengan 26. Nah, sekarang kita masuk lagi ke angka yang lebih besar. Di sini angkanya ratusan. 126 dibagi 6. Nah, caranya kita pakai cara yang pembagian bersusun ke bawah lagi. Nah, jadi kita bagi pertama 1 dibagi 6 karena angkanya 1 sini yang paling kiri lebih kecil dibanding dengan yang akan dibagikan, maka yang kita ambil adalah bukan 1 tapi 1, 2 atau 12. Nah, sekarang kita bisa cari lagi. 6 dikali berapa yang mendekati 12 atau sama dengan 12, tidak lebih dari 12. Nah, ternyata 12 dibagi 6 sama dengan 2 atau 6 dikali 2 sama dengan 12. Nah, jadi kita tulis 2 di situ. 6 dikali 2 sama dengan 12. Nah, iya, jadi kita tulis 12, 1, 2. Kemudian kita kurang. 1 kurang 1, 0. 2 kurang 2, 0. Nah, 6-nya kita turunkan ke bawah. Jadi sisa 6. Nah, sisa 6. Sekarang 6 dikali berapa sama dengan 6 atau mendekati 6. Bisa juga 6 dibagi 6 sama dengan berapa. Nah, seperti itu. Berapa kira-kira? Ya, 1. Ya, karena 1 dikali 6 itu sama dengan 6. Ya, seperti itu. Maka kita tulis 6. 6 kurang 6, kita kurangi lagi 6 kurang 6 sama dengan 0. Ya, maka sisanya itu sudah habis. Ya, jadi sehingga 126 dibagi 6 sama dengan 21. Nah, hasilnya 21. 126 dibagi 6 sama dengan 21. Seperti itu. Mudah kan? Ya, nanti berlatih ya di rumah anak soleh. Nah, sekarang kita perhatikan contoh yang lainnya. Nah, Siti memiliki
484 tangkai bunga anggrek. Siti ingin menyimpan dalam 4 buah vas bunga dengan banyak tangkai bunga yang sama pada masing-masing vas. Berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga? Ya, jadi Siti memiliki 484 tangkai bunga anggrek dan akan disimpan ke dalam 4 vas bunga. Ya, jadi setiap vas bunga itu akan berisi berapa tangkai bunga anggrek. Nah, atau kita bisa tulis seperti berikut ini. 484 dibagi 4. Ya, 484 tangkai bunga anggrek akan dibagi ke dalam 4 vas bunga. Ya, sama dengan berapa? Nah, karena ini merupakan bilangan yang besar, maka kita pakai pembagian bersusun ke bawah. Nah, seperti ini. 484 dibagi 4. Nah, sekarang kita bagi satu persatu yang mulai dari sebelah kiri. Ya, jadi kita pakai lagi kayak cara tadi. 4 dikali berapa yang mendekati 4 atau sama dengan 4? 4 kali berapa sama dengan 4? Benar sekali. 1. Ya, jadi 1 dikali 4 sama dengan 4. Iya. Kemudian kita kurang. 4 kurang 4, 0. 8 kita turunkan. Nah, kita turunkan 8 saja dulu. Nah, 4 yang sebelah kanannya kita simpan dulu. Nah, yang kita turunkan itu 8 saja dulu. Nah, sekarang kita cari lagi. 4 dikali berapa sama dengan 8? Atau 8 dibagi 4 sama dengan berapa? Nah, seperti bilangan kecil itu kita kurangi 4 sampai habis. Nah, seperti begitu kalau pembagian bilangan kecil. Nah, ternyata kita dapat 8 dibagi 4 itu sama dengan 2, atau 2 dikali 4 sama dengan 8. Ya, jadi 4 dikali berapa sama dengan 8 atau mendekati 8? Ternyata 4 dikali 2 itu sama dengan 8. Nah, jadi kita pakai 2 di sini, kita tulis 2. Kemudian 2 kali 4 sama dengan 8. Kita tulis di bawahnya 8. Kemudian kita kurang lagi. 8 kurang 8, 0. Nah, 4 yang paling atas sana kita turunkan. Ya, kita turunkan sehingga menjadi 4. Nah, kemudian kita cari lagi. 4 dikali berapa sama dengan 4? Atau 4 dibagi 4 sama dengan berapa? Nah, ternyata kita dapat 4 dibagi 4 sama dengan 1. Atau 1 dikali 4 itu sama dengan 4. Nah, jadi kita tulis 1 di sana. 1. Kemudian 1 kali 4 sama dengan 4. Nah, sekarang 4 kurang 4, 0. Nah, sudah habis bilangannya. Sudah habis dibagi. Sehingga hasilnya adalah 484 dibagi 4 sama dengan 121. Ya, mudah kan anak soleh sekalian? Ya, nanti tinggal dilatih-latih lagi saja. Nah, kemudian silakan perhatikan tugasnya yang nomor 1. Pohon melati Lani berbunga sangat banyak. Lani memetik 224 bunga melati, lalu ia menyimpannya dalam 4 buah tempat. Masing-masing tempat memuat bunga yang sama banyak. Berapa banyak bunga melati pada setiap tempat? Ya, jadi ada 224 bunga melati yang akan disimpan ke dalam 4 buah tempat. Jadi berapa banyak bunga melati di tiap-tiap tempatnya? Ya. Ini tugasnya ini ada di halaman 166. Nah, kemudian yang nomor 2 itu tugasnya ada di halaman 186. Ya, Edo memiliki tanaman jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon jambu Edo berbuah sebanyak 180 buah. Edo ingin menyimpan jambu tersebut di 3 tempat. Isi setiap tempat sama banyak. Berapa jambu yang ada pada setiap tempat? Nah, jadi Edo ini jambunya ada 180 buah. Kemudian akan disimpan ke dalam 3 tempat. Nah, masing-masing tempat itu mendapatkan berapa buah? Berisi berapa buah? Nah, silakan dibagi menggunakan, karena ini merupakan bilangan yang banyak, bilangan besar, maka kita pakai pembagian cara bersusun yang seperti tadi kita praktekkan. Ya, jadi tugasnya 2 nomor dikerjakan di rumah.
Ya, jadi itu tadi 2 nomor. Kemudian ini kita tambah lagi nomor 3. 364 dibagi 4 sama dengan berapa? Nah, 444 dibagi 4 sama dengan berapa? Dan nomor 5, 225 dibagi 2 sama dengan berapa? Nah, karena kesemua bilangan ini bilangan yang besar, maka anak soleh dan soleh sekalian nanti membaginya menggunakan pembagian yang bersusun seperti tadi. Ya, itulah tugas Ananda sekalian. Ya, silahkan dikerjakan di buku tugasnya ya. Ya, nanti dikumpulkan pada hari Jumat. Ya, baik. Cukup sekian materi matematika kita hari ini. Kita akan lanjutkan dengan materi yang lain lagi di pertemuan berikutnya. Ya, kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.